juru bicara KPK soal buronan iktp Paulus Thanos yang ditangkap oleh otoritas Singapura dan Indonesia itu minta agar diekstradisi. Tapi ini yang saya kira bikin malu kita semua ya, karena persyaratannya itu antara lain yang harus dipenuhi oleh Indonesia, ya bahwa Paulus itu kalau diekstradisi ke Indonesia itu harus diadili. Ini ini benar-benar memalukan. Bahkan negara tetangga kita sendiri nggak yakin terhadap proses penegakan hukum, dan mereka ya melihat pemberantasan korupsi di kita itu hanya main-main. Tentu sangat menyedihkan sebetulnya berita bahwa Singapura mensyaratkan pengadilan bagi seseorang yang akan diekstradisi atau seseorang yang oleh Interpol dikejar sudah Thanos karena soal korupsi iktp. Tetapi untuk diekstradisi, Singapura membuat semacam ketentuan atau perjanjian bahwa kalau dia diekstradisi maka dia mesti diadili. Tapi kelihatannya yang kita sebut sebagai ekstradisi itu hanya upaya untuk membawa pulang. Seringkali tidak ditunjukkan bahwa diekstradisi itu untuk diadili. Jadi Singapura atau negara tetangga bahkan punya persepsi negatif terhadap istilah ekstradisi itu. Jadi itu menunjukkan bahwa negara-negara tetangga kita tetap menganggap bahwa Indonesia main-main aja dengan undang-undang anti korupsi. Dan itu menunjukkan betapa kita harus mengembalikan kepercayaan publik internasional, bahkan untuk memulai satu proses yang oleh Pak Prabowo disebut saya akan berantas korupsi. Jadi terlihat bahwa lembaga KPK kita itu tidak dipercaya, atau lembaga penegak hukum secara umum tidak lagi dipercaya oleh publik internasional. Dan itu menunjukkan juga sekaligus bahwa investor melihat bahwa korupsi di Indonesia itu bahkan bisa dipermainkan atau ada harganya untuk dijual belikan hukumannya. Nah, ini sesuatu yang penting untuk dipahami oleh pemerintah, bahwa bila pada akhirnya semua ekstradisi itu harus didalilkan lebih dahulu dengan semacam perjanjian, maka yang disebut ekstradisi akhirnya menjadi semacam ya ikatan yang membuat Indonesia kehilangan kedaulatan sebetulnya. Kan mestinya Singapura percaya aja bahwa kayak diekstradisi artinya akan dipidana atau akan diadili, tetapi Singapura menganggap buat apa kami ekstradisi, kami izinkan untuk ditangkap dan dibawa ke Indonesia kalau kami tahu bahwa lembaga-lembaga hukum di Indonesia itu tidak bisa berfungsi seperti selayaknya. Nah, jadi kita masuk lagi pada satu problem baru, bahwa indeks persepsi korupsi kita itu memang makin lama makin memburuk. Mungkin sekarang tinggal berapa, 34 atau ya di sekitar 30. Itu artinya dari 100 orang tinggal 30 yang jujur tuh. Jadi kelihatannya indeks persepsi korupsi itu yang mempengaruhi juga keputusan atau desakan dari pemerintah Singapura bahwa seorang pelaku kriminal, pelaku korupsi yang hendak diekstradisi, diminta untuk diekstradisi oleh pihak Indonesia, itu harus dipastikan bahwa dia akan diadili. Itu sebetulnya sangat ya memang memalukan, karena akhirnya tekanan pihak luar itu yang mesti kita penuhi itu.